Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Rufika. Kita akan belajar teks atau cerita fiksi. Apa kabar siswa hebat kelas 4A? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kita akan belajar cerita fiksi ini. Simak baik-baik ya. Apa itu teks atau cerita fiksi? Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa atau rekaan manusia. Selain itu, cerita fiksi bisa diartikan sebagai suatu karya yang menceritakan sesuatu yang tidak ada dan tidak perlu dicari kebenarannya. Ciri-ciri teks atau cerita fiksi. Pertama, ciri cerita fiksi memakai cerita rekaan atau khayalan. Tujuan teks fiksi untuk menghibur dan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, memiliki alur cerita yang menarik. Kemudian, bahasanya komunikatif. Lalu yang kelima, teks fiksi memakai bahasa yang tidak baku, sehingga menarik perhatian pembaca. Contoh teks fiksi atau cerita fiksi. Yang pertama, novel, lalu ada cerpen atau cerita pendek, dan cerita rakyat. Simak penjelasannya ya anak-anak. Yang pertama, contoh cerita fiksi, yaitu novel. Novel adalah sebuah cerita dengan pemaparan kisah yang panjang. Biasanya novel ini bukunya sangat tebal karena terdiri dari beberapa halaman sampai ada yang ratusan halaman. Contohnya bisa kita lihat pada novel Laskar Pelangi atau novel Negeri Lima Menara. Contoh cerita fiksi yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Cerpen isinya lebih singkat daripada novel. Cerpen hanya menampilkan kisah yang fokus pada tujuan. Karakter pada cerpen juga dibatasi. Cerpen bisa dijumpai di majalah, koran, atau kumpulan cerita pendek. Contoh cerita fiksi yang ketiga, cerita rakyat. Cerita rakyat ini dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu legenda, fabel, dan mitos. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, legenda. Legenda adalah jenis cerita fiksi yang menceritakan asal-usul sebuah daerah, tempat, dan benda. Contohnya, legenda Tangkuban Perahu atau Sangkuriang, Roro Jonggrang dan Candi Prambanan, legenda Danau Toba, legenda Batu Maling Kundang, kisah Batu Menangis, dan lainnya. Indonesia sangat banyak cerita rakyatnya. Di sini Ibu hanya mencontohkan 5. Kalian bisa menyebutkan contoh legenda dari daerah kalian masing-masing. Selanjutnya, fabel yang kedua. Fabel adalah teks yang berisi cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Contohnya, si kancil mencuri timun. Pasti anak-anak sudah tahu cerita ini. Kancil adalah cerita yang sangat digemari oleh anak-anak semuanya. Lalu ada kura-kura dan kelinci, anjing dan bayangannya, burung gagak yang cerdik, burung jalak dan kerbau, kisah semut dan belalang, rusa dan pemburu. Semuanya ini mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari, tetapi diserupakan dengan manusia. Selanjutnya yang ketiga yaitu mitos atau mite. Adalah cerita rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa dan terjadi di dunia lain pada masa lampau. Contohnya Nyi Roro Kidul, yaitu penjaga laut selatan di Jawa.
Ada Jagatarup, pemuda dengan 7 bidadari. Dewi Sri yang terkenal dengan Dewi Padi atau Dewi Kesuburan. Lalu ada Semar, yaitu tokoh pewayangan. Aji Saka atau asal-usul aksara Jawa. Selanjutnya, untuk menjawab LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, Ibu akan menjelaskan di sini. Kalian akan ditampilkan beberapa gambar. Di sini amati gambar, lalu tandai dengan A untuk novel, B untuk cerita pendek, atau C cerita rakyat. Di sini ada gambar yang pertama, cerpen sahabat. Dari katanya saja sudah cerpen, maka kita beri tanda di kotak di bulatan ini adalah huruf B. Lalu ada kancil dan buaya. Kancil dan buaya ini adalah termasuk fabel. Fabel merupakan cerita rakyat, maka kita beri tanda huruf C. Lalu ada gambar Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kita beri tanda huruf A. Kalian sudah pernah melihat Laskar Pelangi belum? Kalau belum, tonton ya. Di sini kalian bisa membaca atau menontonnya karena sudah ada filmnya. Di sini kita akan belajar banyak bahwa perjuangan dalam belajar itu sangat gigih. Kita harus semangat belajar. Oke, selanjutnya contoh menjawab LKPD yang kedua. Apakah aku? Aku adalah teks fiksi yang disenangi. Yang disenangi anak-anak. Aku termasuk cerita rakyat. Kancil adalah cerita yang sering muncul pada ceritaku. Apakah aku? Nah, dari cerita kancil ini kita bisa isi, yaitu fabel. Karena fabel merupakan cerita rakyat yang kisahnya menyerupai manusia. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu tentukan judul untuk pertanyaan ini. Nah, di sini ada pertanyaan dan gambar. Kalau kalian tidak paham dengan gambarnya, kita bisa lihat bacaannya. Teks fiksi yang berasal dari Sumatera Barat yang mengisahkan anak durhaka kepada ibunya adalah ini ada gambar anak yang menginjak ibunya. Ini anak tidak sopan atau durhaka kepada ibunya. Kisah ini adalah kisah si Malin Kundang dari Sumatera Barat. Kalian jangan bersikap seperti Malin Kundang ya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Demikian dari Ibu. Sebelumnya Ibu punya kata-kata motivasi agar kalian semangat belajar. Yang pertama, gapailah ilmu, maka kesuksesan akan menyertaimu. Karena kalau kita sudah mempunyai ilmu, maka kesuksesan itu akan selalu ada di dekat kita. Makanya kalian harus semangat belajar ya. Dan yang kedua, jadilah seseorang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena seseorang yang bermanfaat itu akan membahagiakan orang lain. Dengan membahagiakan orang lain pun akan membahagiakan kita dengan doa-doanya. Nah, demikian penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.